Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan saya percaya ini akan sangat memberkati kehidupanmu, yaitu cara mengetahui kalau pacar berbohong pada kamunya. Jadi, sepintar-pintarnya dia ngomong, sepintar-pintarnya dia menyembunyikan, tetap ada cara untuk mengetahui apakah dia sedang berbohong kepadamu atau tidak. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman muda supaya engkau tajam menilai apakah pacarmu berbohong atau tidak. Yang pertama, kalimat yang dia sampaikan itu tidak konsisten. Artinya dia berubah-ubah. Jadi waktu kamu minta penjelasan dan dia jelaskan, tapi dia tidak konsisten. Sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar lagi A, sebentar lagi D. Pokoknya dia berubah-ubah. Nah, kalau itu satu fakta atau kebenaran, sebenarnya apa yang perlu diubah? Toh juga udah fakta dan kebenaran. Tapi untuk menutupi kebohongannya, dia berubah-ubah, tidak konsisten kalimat yang dia sampaikan. Ini salah satu tanda bahwa pacar kita atau pacarmu itu sedang berbohong. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak menyampaikan cerita atau omongan itu secara detail. Jadi yang dia sampaikan itu kalau dari 1 sampai 10, yang dia sampaikan itu cuma 2 aja. 8-nya nggak dia sampaikan, nggak detail. Nah, orang yang seperti ini biasanya orang yang sedang berbohong. Dan untuk menutupi kebohongannya, dia gak mungkin ceritakan sampai 100%, gak mungkin. Namanya menutupi kebohongan. Nah, dari sini teman-teman bisa pelajari bahwa ternyata pacarmu ini dia berbohong. Karena dia menyampaikan cerita tidak secara detail. So, itu yang kedua yang teman-teman perlu ketahui. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia, pacarmu, dia berpikir keras untuk mengarang-ngarang cerita. Dia pokoknya mikir keras. Jadi sementara kamu minta penjelasan, sementara dia mau ngomong ke kamu, dia sudah berpikir keras tuh. Kadang-kadang udah gak nyambung karena saking keras dia berpikir untuk cerita-cerita yang dia mau karang. Nah, ini tanda yang jelas bahwa pacarmu sedang berbohong. Dia berpikir keras untuk mengarang cerita. Nah, kalau itu satu kebenaran, ya sampaikan aja lah. Harusnya lebih santai, lebih tenang. Tapi untuk mencari kebohongan kan mesti muter otak tuh. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Kira-kira gimana dia percaya? Kira-kira gimana supaya dia yakin? Itu kan kebohongan-kebohongan sebenarnya. So, yang ketiga adalah dia berpikir keras untuk mengarang cerita. Nah, kemudian yang keempat adalah terlihat bahwa dia gelisah, cemas yang berlebihan. Ya, artinya kalau kebenaran yang dia sampaikan, kenyataan yang disampaikan, ya ngapain gelisah? Ngapain cemas berlebihan? Orang toh juga kebenaran hal yang realita kok disampaikan. Nah, kalau kemudian gelisah, cemas, ini kan ada apa? Takut ketahuan, takut kebohongan disampaikan kebongkar. Ya, jadi terlihat gelisah dan cemas berlebihan. Ini salah satu tanda kalau pacar sedang berbohong. Ini yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah penuh dengan acting. Jadi
Ketika dia bercerita terlalu berakting, bahkan terkesan overacting untuk menutupi kebohongannya. Saya beberapa kali ketemu anak muda seperti ini, kayak terlalu dibuat-buat, terlalu overacting untuk menutupi kebohongannya. Padahal cukup bilang iya saja udah selesai. Tapi ya itu, ya bergaya inilah, acting sedih lah, acting nangis lah, acting menjerit lah. Banyak acting yang dilakukan untuk menutupi kebohongannya. Jadi dari sini kita bisa belajar, kita bisa peka menilai kalau pacar sedang berbohong. Ya, itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah dia pemilihan kata. Jadi kata-kata yang ada di kalimat yang dia ucapkan itu kata-kata yang mengandung satu ketidakpastian. Kayak contoh, kayaknya sih, mungkin sih, siapa tahu. Pokoknya hal-hal yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan. Kayaknya, mungkin. Ini kan kalimat-kalimat yang enggak pasti, masih fiktif-fiktif, bisa iya bisa enggak. Nah, dia membuat itu, dia memiliki atau memilih kata atau kalimat yang mengandung satu ketidakpastian. Nah, ini menandakan bahwa ada satu kebohongan atau mungkin beberapa kebohongan yang dia sedang sembunyikan darimu. Ya, itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dia terlalu banyak mengoreksi apa yang dia ucapkan. Enggak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Seperti ini. Oh, bukan seperti ini. Oh, seperti itu. Pokoknya dia koreksi. Dia ucapkan ini, dia koreksi. Dia ucapkan ini, dia koreksi. Dia ucapkan itu, dia koreksi. Semua dia koreksi. Nah, kalau dikoreksi berarti ada ketidakbenaran. Kalau benar ngapain dikoreksi? Karena adalah ketidakbenaran, makanya dikoreksi. Jadi ada satu kebohongan ya, yang dia simpan atau sampaikan, sehingga dia terlalu banyak mengoreksi. Bukan seperti itu, seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Selalu banyak koreksiannya. Itu menandakan kalau pacar sedang berbohong. Ya, itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah tiba-tiba intonasi suaranya berubah. Yang tadinya kalem, yang tadinya lembut, enak didengarkan, tapi hanya karena menutupi kebohongannya, tiba-tiba intonasi suaranya jadi berubah. Intonasi dia bicara jadi berubah. Yang jadi kasar lah dia ngomong, yang jadi membentak lah, yang menjadi merendahkan lah. Jadi itu keluar. Nah, itu semua dia lakukan untuk menutupi kebohongannya. Jadi dia semacam membuat manipulasi dengan intonasi bicara yang berubah-ubah, yang marah-marah, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Itu semua hanya menutupi kebohongannya. Ya, itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang terakhir adalah cara mengetahui kalau pacar berbohong pada kita. Maka yang terakhir adalah kelihatan dari bahasa tubuhnya, body language-nya. Kelihatan dari situ, dari wajahnya yang mungkin jadi memerah, dari bibirnya mungkin yang jadi gemetar ya, atau mungkin dari hidungnya yang kempes-kempis ya, atau mungkin dari gerakan kakinya yang gak bisa diam. Nah, ini bahasa tubuh yang orang sedang menyembunyikan sesuatu atau berbohong lah, kira-kira begitu. Saya berapa kali lihat di sosial media orang yang ketangkap mencuri. Nah, kelihatan dari bahasa tubuhnya, yang mukanya memerah, yang hidungnya kempes-kempis, dan kakinya digoyang. Itu semua bahasa tubuh. Ya, jadi saya berharap teman-teman yang menonton ini, engkau bisa peka menilai apakah pacarmu berbohong apa tidak.
Dan pesan saya, jangan terburu-buru menghakimin kalau engkau tidak punya bukti nyata. Oke, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan.